Jenengan kok nggak bisa atau gimana di rumah? Udah dipisahin. Juga ya, keponakan saya hampir-hampiran Pak Ustadz. Kalau sudah dibunuh sama saya dia juga pasti kena Pak Ustadz. Kamu tunggu dulu di sini ya, biar ngobrol sama Pak Ustadz dulu, kita nyari-nyari suami Mbak dulu ya. Cuman kamu sebagai ponakan Mbak yang bisa mendampingi, yang bisa Mbak percaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Sehat? Ada apa? Ini Kok? Pak Ustadz, saya datang ke sini mau nyari suami saya. Nyari suami Iya. si ini siapa? Madkeling itu. Iya. Soalnya di rumah nggak ada Pak Ustadz, takutnya ada kan dia kan Di sini pernah nggak ada. Di sini nggak ada. Kayak saya kaget itu, anak-anak santri ngomong katanya ada Nyi Saibah sama saudaranya. Gimana kan terus? Di rumah nggak ada Pak Ustadz. Dia pergi sama adik saya. Pergi sama adiknya. Makanya saya nyari ke sini ke Pak Ustadz. Takutnya dia ada ke sini. Takutnya Pak Ustadz tahu di mana dia Pak Ustadz. Semenjak waktu saya ke tempat rumah jenengan sih, saya udah nggak ini lagi. Makanya kan saya tinggal pulang kan. Iya Pak Ustadz, dari situ saya berantem. Berantem. Kok bisa? Iya Pak Ustadz. Kan udah saya ini kan apa namanya? Udah saya nasehatin dia ini. Gak bisa dinasehatin. Suami saya gak tahu itu seperti apa Pak Ustadz. Kok dia jadi seperti itu ya? Makanya saya datang ke sini pengen cari tahu ke Pak Ustadz. Pengen tahu di mana suami saya Pak Ustadz. Kalau ada di sini sih saya kasih tahu, tapi dia nggak ke sini karena saya juga itu udah lama nggak komunikasi sama dia. Yang saya tahu kan waktu di rumah jenengan itu tiba-tiba udah nikah sama jenengan kan. Saya aja nggak dikasih tahu. Pantes di sana itu kontrakannya itu kosong terus. Di sana itu kan saya kontrakin dia ini. Menghilangnya juga sama adik saya Pak Ustadz. Sama adiknya. Iya. Jenengan lihat adiknya di bawah. Iya, nggak tahu semuanya berduanya itu nggak tahu kemananya Gitu. Pak Ustadz. Terus itu ngomong-ngomong muka kenapa itu? Kok sampai merah-merah ini kayak gitu? Ini Pak Ustadz. Saya berantem keras-kerasan Pak Ustadz. Oh, berantem. Saya dipukul. Dipukul? Kok Saya dihajar Pak Ustadz. Astagfirullah. Kok bisa ini kayak gitu? Jenengan kok nggak bisa atau gimana di rumah itu? Udah dipisahin. Udah dipisahin. Ini juga ada ponakan saya hampir-hampiran Pak Ustadz. Kalau nggak dijaga sama saya sama dia juga pasti kena Pak Ustadz. Astagfirullah. Kok dia jadi kayak brutal kayak gitu ya? Waktu dulu gimana sih ceritanya ketika jenengan ketemu terus sampai pada akhirnya nikah kayak gitu tuh nggak ini apa namanya? Ya nggak ada tanda-tanda sebrutal itu kan? Semenjak dia melihat adik saya, Oke. saya jadi curiga Pak Ustadz. Saya mau diapa-apain juga, mau dipukul, mau gimanain juga, mau dibunuh saya juga nggak apa-apa Pak Ustadz. Yang penting adik saya yang dibawa sama suami saya itu kemana Pak Ustadz? Saya pengen tahu. Terus tadi jenengan ada kata-kata jenengan curiga sama sama adik jenengan itu. Iya. Maksudnya gimana? Mereka itu selalu berdua, kemana-mana berdua. Dari situlah suami saya jadi brutal. Oh gitu. Tapi kita nggak boleh seujun dulu ya. Kita nggak boleh seujun dulu. Intinya kalau kita belum melihat, kita nggak boleh ada ini ke situ. Ya mungkin lah ya. Suaminya itu pergi kemana pas kebetulan adanya juga kan waktu itu cari kerjaan katanya kan.
Ya mungkin adanya juga cari pas lagi kerja atau gimana. Jadi karena jalannya apa waktunya sama, tapi nggak tahu itu kan kita nggak boleh seujung dulu. Tapi insya Allah nanti kita Tapi ini. saya yakin Pak Ustadz, pasti sama adik saya di belakang saya main mata. Gitu ya. Ya, tapi ya intinya kita itu lebih baik melihat ya. Lebih baik melihat daripada mendengar kan seperti itu. Jadi kita nggak boleh seujung dulu. Oke, sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah untuk sahabat-sahabatku semuanya, sahabat-sahabat lover, sahabat-sahabat subscriber. Di kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, kita bisa sapa menyapa doa video Allah hanya lewat sosial media. Dan alhamdulillah di kesempatan ini juga saya kedatangan tamu yang dimana ya mungkin panjenengan udah tahu lah ya. Jadi saya ini ternyata diam-diam sudah nikah sama si Madkeling. Dan si Madkeling itu nggak ngomong-ngomong sama saya. Tapi yang menjadi permasalahannya ini ya saya nggak jadi masalah lah kalau dia mau nikah, itu hak-haknya dia ya kan. Terus yang jadi masalah saya ini kenapa dia menjadi sebrutal ini gitu kan. Padahal waktu saya bimbing, waktu saya arahkan dia ini nggak terlalu ini nurut. Tapi kenapa jadi kayak gini? Bahkan dia ini sampai berani ya mukul perempuan kayak gini. Astagfirullah. Jadi kan nggak ini apa? Nggak coba menghindar atau gimana ketika Sudah, tapi tetap dia selalu brutal. Dia bikin saya seperti ini Pak Ustadz. Oke. Dia marah, dia amarah, dia semua diberantakin rumah saya Pak Ustadz. Rumah berantakan. Nah inilah makanya kita ini menciptakan rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu bagaimana. Jadi ketika kita di rumah itu, rumah kita itu jadikanlah rumahku surgaku, jangan rumahku menjadi nerakaku. Kalau kayak gitu kan rumahku menjadi nerakaku ya kan. Jadi yang kita itu cari surga dan neraka itu nggak mesti jauh-jauh dulu nanti di akhirat. Di dunia itu udah banyak kita rasakan. Ketika kita merasakan seperti ini, kita lagi merasakan dalam ruang lingkup neraka gitu kan. Neraka itu ya ketika sekarang kita yang alami seperti ini. Nah, surganya itu bagaimana? Ketenangan, ketika kita mendapatkan ketenangan, ya kan? Terus enak, rumah tangga harmonis. Nah, itulah menjadi surga. Nah, intinya panjenengan sekarang gini aja. Panjenengan sabar. Insya Allah nanti saya bantulah. Oke, untuk para sahabat semuanya ya, mudah-mudahan saya bisa menyelesaikanlah masalah beliau ini bersama si Madkeling. Walau bagaimana juga ya, si Madkeling itu ya masih binaan saya, masih dalam pantauan saya. Tapi dikarenakan saya di sini tuh kegiatannya banyak ya kan di pondok ini, setiap harinya, setiap minggunya. Jadi ya saya ini memantau mereka ini ya nggak bisa setiap minggu atau setiap saat gitu, karena kan mereka juga kan udah mau mandiri, katanya mau kerja apa ya kita persilahkan. Kayak si ini siapa, si Suropati udah kerja sekarang alhamdulillah, jangkung. Nah ini Madkeling ini yang menjadi kayak gini. Yang saya khawatirkan dia ini ada yang hasut, yang saya khawatirkan. Jadi dia ini ada yang hasut, terus dia ini jadi brutal kayak gini. Tapi salawat dulu ya, kita salawat aja dulu biar tenang. Jadi biar jenengan juga mendapatkan ketenangan, karena hidup itu jangan pernah mencari kesenangan ya, carilah ketenangan. Orang tenang sudah pasti senang, tapi orang senang belum tentu tenang. Dan hidup itu jangan pernah mencari kekayaan, tapi carilah kebahagiaan. Orang kaya belum tentu bahagia, tapi orang bahagia sudah pasti bahagia. Seperti itu. Contohnya apa? Kalau orang bahagia itu tidur di mana aja enak. Coba orang kaya belum tentu mau, bahkan mau tidur juga dia harus minum obat dulu, rumahnya dijaga security, besoknya mikir bisnisnya saya gimana, usaha saya gimana. Itulah makanya kita carilah kebahagiaan, karena kalau sudah bahagia mau makan mau enggak semua rezeki itu udah ada yang ngatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yakin insya Allah seperti itu. Nah sekarang jenengan
lagi alami seperti ini. Nah, bagaimana jenengan bisa sabar? Sekarang yuk kita sama salawat dulu ya sahabat-sahabat semuanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u biha anatana wa ta'una ya man amruhu idha arada say'an ayakula lahu kun fayakun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u biha anatana wa ta'una ya man amruhu idha arada say'an ayakula lahu kun fayakun. Allahumma sholli wa sallim. Alhamdulillah, saya yakin jenengan bisa sabar, insyaallah, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah memberikan beban kepada pundak yang salah. Insyaallah ketika jenengan mendapati hal yang seperti ini, berarti panjenengan orang pilihan Allah, yang dimana panjenengan jalankan terus, karena saya punya simbol di sana. Jadikanlah sabar dan sholat menjadi penolong kita. Ketika panjenengan bisa sabar dan menjalankan sholat, insya Allah jenengan akan ditolong dengan seperti itu. Ya, saya pasti ini diminum madu nih. Takutnya ada luka dalam. Makanya diminum madu. Tuh. Ambilin sendok. Takutnya luka dalam nanti kayak gimana. Tapi yang kemarin luka kemarin udah sembuh. Udah sembuh ya. Alhamdulillah, tinggal merah-merah sedikit itu ya, kayak gitu. Di kaki juga ya? Kaki juga, alhamdulillah. Untuk sahabat-sahabat semuanya, monggo silahkan yang mau order madu ya. Ini iklan dulu ya. Ini ada madu hitam ya. Madu hitam ini khasiat dan manfaatnya ini sangat luar biasa sekali. Dan itu ada garam ruqyah dan daun bidara. Itu ada madu yang murninya. Madu bawang lanang juga. Monggo silahkan. Di chat di 0878. Salam. Kasih. Oh yang ini. Oh itu tuh, yang ini nih. Yang ini dulu karena luka ini. Nanti di ini sama ini. Nah, jadi yang mau order silahkan di chat di 0878 0449 7988. Nah, ini yang lagi laris itu di Shopee saya ini madu hitam ya. Yang lagi laris ini, yang lagi populer. Karena baru buka aja madu hitam ini sudah banyak yang order. Ya alhamdulillah. Nih ininya buat ini. Jadi biar menetralisir ya, takutnya ada luka di dalamnya. Karena dia walau bagaimana juga ada ilmu-ilmu ininya, takutnya ada apa-apa gitu. Oke, nanti kita bantu lah ya. Monggo yang mau COD ya, di Shopee juga ada ya, madu kita ini ada madu bawang lanang, ada garam ruqyahnya, ada madu hitamnya, silahkan di COD di Shopee. Nama tokonya di Shopee-nya itu Kang Adin Al Hikmah. Kalau misalkan nggak ketemu, jenengan WA aja dulu ke saya, nanti saya kasih linknya. Silakan ya. Ini kalau di Shopee itu free ongkir. Di Shopee ya yang free ongkir itu. Kemarin Kang free ongkir ya, bukan yang langsung ke saya. Kalau yang ke saya itu ongkos kirim ditanggung sendiri. Kalau yang di Shopee itu baru. Ya, jadi makanya digarcepin di Shopee ya. Jenengan masih ada yang di rumah madunya? Yang kemarin? Enggak ada, udah habis. Udah habis. Oh ya udah. Nanti gini aja. Juga nggak apa-apa minum. Sini. Kuat. Ini. Jenengan kena hampir dipukul juga ya? Iya. Tapi hampir ya, baru hampir ya. Nah, untuk sahabat-sahabat semuanya, jadi ya kita doakan lah. Kita doakan, kita pecahkan permasalahan antara Saeba sama Madkeling ini. Ada apa sih sebenarnya Madkeling itu? Kenapa dia ini jadi sebrutal itu? Enak ya? Kenapa Mbak? Kok jenengan kayaknya banyak jinnya kalau kayak gitu biasanya. Saya kalau banyak jinnya, banyak setan beleknya itu kayak gitu, meronta-ronta. Awas nanti kesurupan loh. Enak kan?
enak ya. Iya. Ya seperti itulah, alhamdulillah. Nanti gini aja. Saya biasanya tak ada salah satu tempat yang biasa dia datengin tapi nggak tahu ada apa enggaknya. Jenengan kira-kira mau ikut atau enggak? Mau ikut. Ikut. Iya. Tapi nanti jenengan sabar ya. Iya. Kalau ngikut sama saya itu sabar. Karena sekarang ini sebetulnya sih saya lagi menghadapi Mbah Brojo sama Ki Donto. Iya. Dan mereka ini lagi ngerekrut murid-muridnya untuk menjadikan muridnya gitu kan. Jadi orang-orang yang melintas ke situ dicuci otaknya sama dia terus dijadikan murid-muridnya. Kayak udah saya iniin muridnya itu ada beberapa, pas waktu itu sekarang dia ini lagi nggak tahu masih di situ atau enggak. Coba aja kita nanti ke sana sama-sama. Tapi kalau misalkan ada jenengan harus sabar ya. Oke, untuk sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, mungkin di kesempatan ini kita sudahi dulu ya. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan kita sambung kembali. Dan di sini saya meminta maaf kepada panjenengan semua kalau ada tutur kata yang salah, kalau ada ucapan-ucapan saya yang salah, karena semua yang salah-salahnya itu datang dari saya sendiri. Karena saya ini tempatnya salah dan dosa. Kebenaran dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih yang sudah hadir, yang sudah komen, dan yang sudah pesan madu juga terima kasih. Ditunggu yang sudah order, paketnya ditunggu. Yang belum order silahkan di order, di Shopee-nya juga ada. Sini saya mengingatkan kepada panjenengan semua. Sehebat apapun kalian, sesakti apapun kalian, dan sekaya apapun kalian, jangan pernah tinggalkan sholat. Kalau kalian dengan sengaja meninggalkan sholat, taubatnya kalian itu seperti sampah. Mari kita perbaikin lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak lagi untuk baca sholawat. Sholawat itu tidak salah, yang salah itu orang yang gak pernah baca sholawat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.